ada 550 atau 34 lah sekarang kalau bicara provinsi, yang mana yang mesti lebih diperhatikan dan seterusnya dalam konteks meningkatkan kapasitas itu supaya anak-anaknya lebih tadi yang Mas bilang, kesadaran lingkungannya lebih baik, pedulian sosialnya lebih tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Kayaknya kita perlu dorong ini Mas. Jadi, saya malah lagi kebalikannya Mas, pengaruh buruk itu jangan-jangan dari kota. exactly. Jadi yang mereka itu ikut-ikutan sebetulnya, yang justru kita harapkan adalah Anda seperti Anda aja, jangan ngikut-ikutin kita. Kami ini udah kelanjur rusak nih. Nah, walaupun kita sadar. Nah, gimana wilayahmu yang masih hijau, sungai yang masih jernih, terus kemudian hutan yang masih terjaga. Jangan kamu kotakan seperti yang kita bangun di sini. Nah, yuk sama-sama kita saling dukung. Apa yang bisa kita kontribusi? Jangan kau ikuti rumah-rumahku ini yang semuanya energinya terlalu konsumtif. Apalagi ini tahu ya, ini dari batu bara. Kira-kira gitu. Nah, jadi desain rumahnya, Flow anginnya mesti benar gitu Anda ya. seperti jangan sampai ke Anda ikut lifestyle kita, karena kalau udah seperti kita susah kembalinya, gitu loh. Nah, jadi gerakan untuk just stay the way you are gitu loh, itu yang mungkin harus kita lakukan sambil kita sendiri mengaku bahwa ada dosa-dosa yang kita sudah lakukan dan kita mendukung tentang lifestyle yang mereka ada sambil mendorong supaya lingkungan mereka tidak rusak dan lebih asri, lebih tertata. Paling itu sumbangannya, karena apalagi Planolo itu kan menata sebetulnya. Iya. Tapi bukan merusak. Betul merusak. Bukan merubah. Nah, sumbangan arsitek sama menurut saya adalah membuat rumah itu Lebih eco-friendly, yang sebetulnya sudah dimiliki oleh mereka. Tinggal mungkin sumbangannya supaya lebih teratur. Ya. Yang tadi Mas Imam bilang tuh bagus sekali. Artinya mungkin kita perlu ngembangin standar gini Mas. Kami itu perlu memperbaiki segini banyak loh. Ya. Kalian tidak ada yang diperbaiki. Exactly. Gitu ya. Iya. Nah, maka dia bilang kalau gitu bantu kami supaya kami bisa jaga. Oke. Kami akan bantu dan kami sambil memperbaiki. Betul. Ini. Ya, itu loh, Mas. Ini perilaku ini yang sebetulnya dituntut oleh negara berkembang. Negara industri itu kan selama ini nganggap mereka menjadi acuan. Nah, kita sebagai negara berkembang yang belum serusak itu, kita harusnya menjaga, jangan ngikutin sana. Betul. Pada saat yang sama, ya negara-negara yang sudah sangat industrialis itu, tolong dong bantuin saya supaya tetap bisa jaga. Supaya kita bisa jaga. Betul. Teknologinya kau bagi ke kita, kan gitu. Betul. Sama juga kita di kota dengan lifestyle yang kita punya selama ini itu high consumption. Semuanya serba energi dan energinya tidak terbarukan. Dan kalau kamu masuk ke wilayah seperti halnya kita yang sekarang kami lakukan di kota, kamu akan tersesat sama dengan Kami juga gitu, akan menjadi beban. Tapi terus dia bilang Mas, tapi aku mau kerja di mana di sini, jadi aku mesti pindah ke kota. Nah, justru itu nanti kan kita harus Bantu membangun itu, tentunya agro industri yang correct. pertanian yang sustainable, yang ramah lingkungan, tetap modern dalam arti modern tadi ya, organik. Jangan diajari pakai pestisida, jangan diajarin yang serba tidak sustainable lah kira-kira gitu. Jadi mereka seringkali salah menjadikan kehidupan kita di kota sebagai acuan, padahal kita ini adalah contoh ketersesatan gitu loh kasarnya. Iya. Oke Mas. Dan itu baru sudut lingkungan, belum saja lagi. Misalnya gini ya, rumah kita. Aku sih membayangkan local wisdom ya. Ini kritik buat arsitek. Aku tuh ngelihat Indonesia tuh kaya banget ya. Ada model rumah gadang Minang, ada Toraja, ada apa lagi Mas? Ada joglonya Jawa, rumah Bali itu. Rumah Bali. Itu adalah cultural capital. Kalau dari Sabang sampai Merauke, jalan dari satu kota ke kota lain, harusnya ada keunikan. Karena kita memang kaya dengan keragaman arsitektur, keragaman lingkungan, keragaman kekayaan alam. Masa diseragamkan? Padahal itu proses panjang loh Mas, dia bisa membangun rumah gadang itu. Kan menyesuaikan dengan lingkungan, alam, ini segala. Dan mereka waktu itu nggak ada tuh fakultas arsitektur. Tapi mereka sangat-sangat itu. Nah, masa kita tiba-tiba
jeblos langsung ada model Eropa apa yang kita nggak ngerti, pilar-pilar kayak gitu. Menurut saya agak menjijikkan. Ya. Terus kuburan kita namanya aja udah bukan kita gitu kan. Aku nggak nyebut nama pakai apalah gitu ya. Bahasa Inggris pula lagi. Kan bahasa Inggris pula lagi. Bahasa Inggris pula gitu. Kan ini ada rezim ya. Rezim pemilik modal. Ya, arsitek ya atau planolog atau apalah ya, expertnya. Terus ada konsumen, ada government. Pemilik modal yang menjadi drivernya kan market. Tapi dia apa peduli tentang masalah heritage, masalah kekayaan kultural tadi yang harusnya di-preserve, yang harusnya di-keep, yang dijaga. Nah, apakah konsumen kita juga perlu membuat semacam kayak asosiasi konsumen supaya jangan mau beli yang kayak gitu-gitu, supaya ada perlawanan gitu. Syukur-syukur government, ya kayak di Bali misalnya, di Bali nggak sembarangan loh membangun rumah, walaupun adalah pelanggaran-pelanggaran tapi harusnya ada pohon kelapa bisa jadi naturan itu kan, bisa jadi standar. Ada ciri khas. Masuk ke Bali, ini Bali. Jangan-jangan di kota lain ini apa nih? Nggak identitasnya hilang. Nah, jadi antara kekuatan modal dengan arsitek, planolog atau ahli-ahli seperti itu, seringkali yang lebih kuat siapa? Pemilik modal kan? Iya. Nah, yang profesional, arsitek, planolog dan sebagainya nggak berdaya menghadapi kekuatan modal. Akhirnya kacau ini semuanya. Jadi kita kepenginnya sih let's do it ya, yang sudah kejadian ya. Bisa nggak itu yang masih tersisa dilestarikan? Seluruh bangunan-bangunan tua, apalagi punya nilai historis, dijaga. Makanya di Amerika itu kan ada American Historical Society. Nah, Indonesia pasti juga ada harusnya, tetapi punya kekuatan nggak mempreserve area-area historis, area-area yang memiliki natural beauty, jangan dirusak. Mas Imam pernah tahu nggak bahwa Cisadane Mas ya, yang ke Nusa Kambangan? Kan ketemu dengan selat tuh, bahwa itu nyusut sampai 90%, sisanya yang berair tinggal 5%, itu pernah notice nggak Mas? Saya kalau yang khusus sungai ini, saya enggak. Tapi sekarang saya sedang berupaya untuk ikut terlibat di dalam penyelamatan das Sungai Serayu. Ya, dari Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas sampai Cilacap. Itu 5 kabupaten. Nah, ini Sungai Serayu yang punya legenda begitu banyak, bahkan katanya sungai itu adalah air kencingnya Bima, gitu kan? Dan kemudian ada waduk di situ, Waduk Jenderal Sudirman. Nah, sekarang banyak orang yang tidak tahu, waduk itu sekitar 90% itu udah tertutup lumpur. Nah, musim hujan yang akan datang ini kita ketar-ketir, takut jebol. Nah, kalau ini jebol, berapa itu desa yang akan terkubur oleh lumpur itu. Nah, ini gimana menyelamatkannya? Karena erosi dari hulu itu begitu besarnya, dan tahun 2021 itu 6,6 juta meter kubik. Itu udah diteliti. Nah, jadi kalau 1 tahun menimbun lumpur segitu dan tiap tahun terus itu dalam waktu yang tidak terlalu lama, PLTA berhenti, itu nggak bisa berhenti. Jalan. PDAM yang ada di situ juga akan terhenti. Sementara kita buat pembangkit-pembangkit yang lain kan, tetapi yang justru yang sustainable itu nggak kita pelihara. Tapi yang saya khawatir musim hujan ini akan ada bencana. Tadi ya soal Serayu, Mas bilang bahwa udah 90% ketutup lumpur. Waduknya. Hal yang sama ini terjadi di Cisadane, sehingga terjadilah endapan di selatnya itu, Mas. Poinnya adalah perubahan itu kan sangat luar biasa. Kalau tadi bicara waduk 90%, 90% itu kan luar biasa, Mas. Seluar biasa dana 10 triliun yang dikorupsi 8 triliun, itu kan luar biasa gitu. Kita seperti terbiasa untuk menghadapi yang luar biasa ini. Tidak ada sebuah aksi, tidak ada sebuah langkah-langkah pencegahan, jangan sampai begini. Nah, ini pada akhirnya berujung pada kesadaran warga tadi, Mas. Kalau dia memiliki pengetahuan yang cukup, minimal dia ngingetin kan gitu, Mas. Ini kan dia nggak ngingetin karena dia nggak tahu pengetahuannya. Nah, ini yang saya kira yang konteksnya tadi ya, dengan semua yang kita bicarakan tadi, kita perlu, Mas, untuk mendorong itu. Sama juga dengan mengingatkan tadi saudara-saudara kita
kita yang bukan di kota gitu ya, anak-anak muda. Kamu bagus tuh, kamu pertahankan itu. Saya harus benerin ini, saya akan bantu kamu untuk mempertahankan itu. Nah ini kan bukan hanya dengan himbauan, tetapi juga dengan segala kebijakan kita dalam ngurus negara ini, Mas. Termasuklah penguatan yang namanya otonomi daerah itu. Ya, jadi satu, bahwa penyadaran aktor, individu, rakyat, masyarakat itu penting. Tetapi perilaku manusia ini tidak akan bisa kuat untuk menetapi perilaku yang baik tanpa struktur yang baik tadi. Sistem yang baik ya. Sistem yang baik. Nah, mungkin yang dimaksud dengan otonomi tadi adalah regulasi-regulasi, tatanan-tatanan tata kelola yang ada di daerah harus diperkuat, gitu kan kira-kira. Supaya seluruh perilaku masyarakat maupun birokrat yang ada di dalam tata kelola tadi, ada governance tadi, sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi antara actor and structure itu dynamic, saling terkait. Yang saya khawatir lemah governance tadi, karena lemahnya governance sehingga aktor-aktor di dalam masyarakat menjadi seenaknya. Ibarat orang main bola lah, kalau wasitnya, law enforcementnya lemah ya, untuk supaya tiap pemain itu tidak seenaknya nendang, tidak seenaknya tackle orang antara sportivitas dengan pelanggaran kan beda itu. Nah itu harus tegas dan regulasinya juga harus jelas. Sama aja nih mau pemilu nih nanti pilpres, KPU harus kuat, regulasinya harus jelas. Aktor-aktor yang ikut berkompetisi harus menetapi, harus punya kesadaran yang tinggi untuk menetapi aturan main yang ada. Tetapi law enforcement-nya yang menertibkan itu kalau lemah ya chaos juga gitu loh. Itu saling kait mengait menurut saya. Jadi nggak bisa hanya satu. Nah kita seringkali mana yang lebih kuat, struktur atau aktor yang harusnya dibangun? Struktur ya. Nah ada yang mazhabnya begitu, makanya PT KAI menjadi tertib karena strukturnya bagus. Betul. Tapi kebayang nggak kalau masyarakat yang naik itu pelanggarnya kebanyakan, sehingga struktur yang sudah dibangun capek-capek, persis kayak orang yang suka ngelanggar trotoar atau yang suka tiba-tiba ngelawan arah gitu. Kan ada orang yang berusaha menertibkan. Betul. Orang itu nggak dibantu oleh petugas ya. Kalau seandainya polisi pada saat ada kelompok kayak gitu terus dibiayai, di-empower sehingga antara petugas lalu lintas atau Kamtibmas dengan masyarakat bersatu. Nah ini ada orang yang berusaha untuk menertibkan sesuai aturan, dibiarkan sendiri. Lama-lama pelanggar yang suka masuk ke trotoar lebih galak daripada itu, ya. Bahkan yang menjadi lebih prihatin lagi itu, Mas, yang lain tidak membantu. Bukan hanya petugas, tapi pengguna lain tidak membantu orang ini. Nah itu sering terjadi. Ini pengalaman saya pernah pertama kali dulu waktu mahasiswa ke Jepang. Sebagai orang Indonesia kan, saya nyebrang jalan ya nyebrang aja. Nah kebetulan di Jepang itu orang nyebrang kan di zebra cross. Saya nyebrang aja. Langsung itu masyarakat yang ada di sekeliling itu, semua rame-rame menghakimi saya. Itu pengalaman yang buat saya, ya apalagi yang belajar tentang masalah struktur ya dan aktor gitu. Aku keder juga gitu menghadapi warga yang walaupun aku nggak ngerti apa itu dia ngomong gitu. Tapi itu yang mungkin yang dimaksud dengan pengalaman, experience yang kuat untuk merubah. Ya sebuah pengorganisasian masyarakat yang udah terbangun ya, bukan soft culture lah kira-kira gitu. Yang orang, nah gimana ya membangun masyarakat yang penuh dengan kesadaran dan mau menertibkan perilaku-perilaku menyimpang, tidak menunggu petugas keamanan saja. Betul. Apalagi petugas keamanannya itu sendiri yang melanggar, waduh lebih kacau lagi gitu. Jadi sama dengan bola lah, Mas. Wasitnya udah bener, semua kesebelasan mesti benerin juga, kan gitu, Mas? Ya kan? Betul. Semua kesebelasan juga mesti mengingatkan pemainnya bahwa wasit ini bener loh, nanti kamu jadi repot. Betul. Kan gitu. Nah tapi yang lebih repot, penontonnya ikut masuk ke dalam lapangan. Nah itu lebih kacau lagi. Nah jadi permainan ini menjadi tidak tertata karena kerusakannya di semua lini, chaos terjadi. Nah oleh karena itu membangun sebuah negeri yang penuh dengan disiplin antri, tidak buang sampah sembarangan, kesadaran penting, tapi tatanan. Saya pernah nyoba buat memilah gitu ya di satu perkampungan di depan rumah saya itu sudah diatur ya kan seperti yang kayak kita pelajari gitu, ada organik non organik segala macam. Tapi DKI-nya belum siap.
Betul. Begitu dikumpulkan, Masukin satu tempat. satu truk lagi gitu loh. Nah, itu tanda bahwa kita itu masih belum sampai tuntas di dalam melakukan sampai hari ini. Sampai hari ini Mas. Sampai hari ini, apa itu mau terus dipertahankan? Iya. Ya kan, hal-hal kayak gitu. Itu baru satu sisi loh. Banyak hal yang dalam kehidupan Mas Imam kita. mesti rajin mengingatkan itu, yang gitu-gitu. Ya, karena saya punya pengalaman Mas, waktu satu hari saya lewat di trotoar Sudirman. Waktu itu kalau nggak salah mendekati ASEAN itu Mas. ASEAN kemarin peringkat KTT ASEAN. Mereka bikin tenda di atas trotoar itu, diletakkan di atas lintasan kaum difabel yang lintasan kuning itu. Lalu petugasnya di situ bawa motor parkir di situ. Terus kita ingetin dan akhirnya mereka mengatakan bahwa mereka akan koreksi. Jadi kadang-kadang kita juga perlu ngingetin Mas, supaya kayak sampah tadi akhirnya mereka mungkin tahu bahwa sudah ada yang memilah, udah ada upaya untuk memilah organik. Selama ini kita keliru karena kita masukkan dalam satu truk yang sama gitu loh. Ya, tapi kekuatan regulasi dari birokrasi itu sangat powerful. Jadi kalau seandainya hari ini ya, pemerintah DKI seperti yang sudah dicontohkan di banyak negara, kayak di Jepang malah udah ada harinya tuh, kapan ngambil sampah basah, ngambil sampah kertas, mana Plastik, yang plastik, itu udah ditata. Dan mobilnya juga sudah punya warnanya, kayak di Jerman itu. We don't have to invent, kita tidak harus menemukan, karena udah ada banyak contohnya. Tapi untuk sampai ke sana kok susah banget gitu loh Mas. Nah itu perlu siapa coba yang menggerakkan tadi? Contoh lagi-lagi KTKAI. Harus ada leader, harus ada orang yang mungkin kolektif leader ya, yang betul-betul punya passion untuk menjadikan perubahan itu. Itulah yang namanya transformational leadership yang harus dibangun. Nah, kita butuh pemimpin-pemimpin transformatif kayak gitu. Yang di semua lini harus ada. Itu pendidikan lagi yang harus dibangkitkan. Jangan cuma ngejar ijazah, apalagi gelar. Menjijikkan banget gitu loh. Orang sekarang ini gelar dijadikan pameran ya. Feodalisme akademik. Feodalisme akademik. Jadi orang tuh menjadi berbangga dengan titel-titel. Sementara yang harusnya dituju adalah substance. Dan kalangan akademi sendiri juga ikut di dalamnya. Di dalam feodalisme tadi. Iya. Dan nikmat bener ternyata itu. Terjerumus di dalam makanya kan sekarang semua orang pengen gelar karena itu status simbol. Nah, menurut saya yang justru harusnya digerakkan adalah penggerak-penggerak. Orang seperti Muhammad Yunus itu penggerak ya, Muhammad Ahmad Dahlan dulu penggerak. Terus siapa lagi? Banyak di Indonesia ini. Kalau mau advokator ya, model kayak Martin Luther King sampai Munir misalnya gitu kan. Itu penggerak. Kurang apa kita contoh gitu. Tapi yang justru penggerak-penggerak, apakah itu advokator atau social atau environmental entrepreneur, itu justru tidak mendapatkan dukungan. Yang ada itu lembaga-lembaga yang belum tentu teruji. Contoh BUMDes misalnya. BUMDes itu selalu didukung gitu karena itu formal tapi belum tentu efektif. Sementara ada champion-champion lembaga-lembaga penggerak yang sudah teruji malah nggak bisa dapat dukungan dana dari pajak rakyat lagi nih Mas. Nah itu kan harus diperluas. Saya tidak mengatakan BUMDes itu nggak ada yang bagus, banyak yang bagus. Tapi banyak yang masalah juga. Terlalu banyak yang nggak bagus tapi dapat duit. Karena ketentuannya juga longgar banget Mas. Kalau rugi boleh ditutup. Nah itu. Nah, jadi akhirnya menyebar kayak distribusi uang yang tidak bisa akuntabilitasnya bisa diragukan yang rendah. Nah, masih banyak PR lah di Republik ini dan mudah-mudahan saya sudah sampai satu titik kayaknya udahlah nggak bisa diselesaikan oleh generasi kita Mas. We are too old untuk melakukan ini. Kita hanya bisa paling melebarkan jalan. Tapi champion-champion anak-anak kita, cucu-cucu kita mungkin itulah yang harus kita siapkan mereka menjadi pengoreksi kesalahan-kesalahan kita. Ini udah generasional. Jangan ikuti bapakmu. Gitu kan? Makanya kita dibantu anak-anak muda itu Mas. Itu anak-anak muda itulah kita harapkan dan terusin, bukan kita. Dan mereka nggak boleh berkerumun, tapi berbaris dengan paradigma yang jelas. Saya menamakan paradigma itu human eco happiness. Jadi humannya harus didorong supaya lebih merata, social capitalnya harus ditumbuhkan tadi, tapi ekologi, ekosistemnya juga harus dibangun dan make us happy di dalam proses perubahan itu. Jangan sampai ada orang yang kemudian
kemudian apalagi sampai seperti yang kemarin terjadi ini, orang digebukin, orang yang terus kemudian marah-marah, tercerabut. Orang pembangunan tujuannya katanya mau Untuk untuk menyejahterakan menyenangkan mereka gitu. mereka, kok sampai ada orang nggak happy dia. kalau itu triliunan bener ya, gelontorin berapa triliun supaya orang yang 16 atau berapa desa itu Happy dulu menjadi lah. happy, menjadi perkampungannya jadi apa namanya jauh lebih baik. Apa susahnya gitu loh? Betul. Saking pelitnya, ya. Orang yang terkena dampak malah menjadi merana. Itu kan artinya apa? Something wrong gitu loh. Iya. Ini nih yang di sini. Dari dulu nggak berubah-ubah. Iya. Kebayang nggak Mas, kalau aku ada investor sekian 170 triliun atau berapa? Ambillah misalnya, nggak usah triliun-triliunan, 500, setengah triliun aja. Iya, setengah triliun. Buat masyarakat yang ada di situ. Wah, dia happy banget itu dibangunkan ya, bukan direlokasi, tapi buat komunitas baru yang mereka inginkan seperti apa kita fasilitasi. Oh, semua orang berebut tuh. Tempat saya jadi investasi aja deh, Pak, gitu kan. Iya. Tapi yang terjadi sekarang itu Kalau bahasa saya gini Mas, naikkan kelas mereka supaya mereka mau naik kelas lebih tinggi. betul. Jadi naikkan kelasnya dulu, kita bikin, dia mimpi untuk naik kelas ke sini gitu. Dan nanti ada divisi khusus yang namanya pembangunan baik menurut kita, belum tentu baik untuk mereka. Jadi participatory development harus dibangun, desainnya juga harus diomongkan. Udahlah, dilakukan seperti itu. Jangan top down, kamu sana ya harus pindah karena ini adalah kepentingan negara. Negara itu ya termasuk mengurus orang yang kayak gini, jangan sampai terjadi riak-riak. Paradigma itu yang salah apa? Menurut aku ini Iya, mindsetnya. Jadi paradigma, mindset lama ternyata belum berubah. Dan Pak Jokowi kan punya pengalaman dia waktu mindahin orang yang di pasar itu. Iya, Dan waktu di Solo. Beliau berdialog Iya. lama segala macam. Undang makan. Iya, ngundang makan. Kenapa enggak dilakukan di sini? Iya, Gitu loh. makanya. Itu. Nah, makanya power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Jadi memang harus cukup dua periode kan. Habis itu selesai. Karena apa? Perlu fresh. Karena biasanya hal yang baik yang dulunya pernah dilakukan itu menjadi tidak sensitif. Karena sudah terbiasa. Sudah jadi terbiasa lembab. dan bergaul dengan orang yang mungkin bisa jadi yang tidak sefrekuensi dengan yang dulu, gitu loh. Iya. Jadi akhirnya larut, itu contagious loh, menular. Jadi makanya island of integrity kan harus kuat, visi-visi yang mencerahkan harus lebih kuat gitu. Tapi pada saat berada dalam sebuah sistem yang salah, orang baik Bisa tertular bisa juga. tertular. Tapi saya pengen garis bawahi tadi human Happiness, Eco itu bukan ekonomi ya Mas. Oke. Ekosistem. ecological system. Ecological system ya, bukan ekonomi gitu. Ya, Oke. ya. Mas Imam, terima kasih banyak. Ngobrolnya luar biasa. Ada yang mau disampaikan lagi Mas terakhir sebelum kita close? Saya sih berharap kita tuh butuh model-model, karena Anda tadi sangat concern tentang bagaimana daerah tumbuh, ya generasi mulai ada barisan-barisan, ya. Kalau pendekatan formalnya kan dibiayai oleh negara untuk ini ditumbuhkan. Kalau nunggu itu dan ternyata enggak datang-datang, terus gimana? Nah menurut saya, let's do it. Ada perusahaan udah lama mau menggelontorkan CSR-nya, tapi yang belum pernah dibahas adalah PSR, Personal Social Responsibility. Kita punya duit saweran, sekarang crowdfunding udah mulai banyak. Tapi tenaga, saya banyak sekali teman arsitek, saya mendonasikan desain saya nggak usah bayar misalnya. Supaya apa? Rumah-rumah yang kita bangun menjadi memenuhi standar human eco happiness gitu. Jangan asal bangun, apalagi di wilayah gempa gitu misalnya. Terus penataan, planolog gitu. Misalnya ada suatu kawasan baru. Yuk kita keroyok. Dokter, malah ada Doctor Without Border misalnya. Gerakan kayak gitu harus ditumbuhkan. Jadi harus ada wing yang di luar dari birokrasi pemerintah. Tidak mesti harus ada rumah sakit formal negara atau puskesmas yang beresi kesehatan. Tapi kan banyak health practitioner yang bisa kita bangun gitu. Nah saya memimpikan terbangunnya perubahan dari pilar itu. Karena kalau melihat pemerintah kayaknya lama.
Karena di situ banyak banget kepentingan, kepentingan politik, kepentingan orang rebutan rezeki ya, sehingga saling sikut menyikut. Pokoknya nih apa yang terjadi dengan Pilpres ini kembali lagi bahwa sebetulnya bukan masalah gagasan apa yang akan yang akan diimplementasikan. Siapapun bisa jadi teman, yang penting menghantarkan saya ke dalam kekuasaan, gitu loh. Artinya nggak ada itu yang namanya pembedaan antara hak dan yang batil gitu. Nah itu kan tanda-tanda yang mesti didisrupsi memang sistemnya, Mas. Sistem. Jadi, tapi dari mana? Artinya kalau sistem itu pasti berkaitan satu sama lain, ya. Jadi yang harus didisrupsi itu adalah sistemnya, termasuk sistem pemerintahannya. Yang selama ini mereka itu ya seperti tadilah kita bilang nggak punya KPI yang bisa diukur oleh accountable body, gitu ya. Kan selain daripada auditnya keuangan gitu, tidak ada yang KPI lain. Kalau itu ada. Gitu ya, keuangan ada, laporan keuangan yang sudah disclaimer lah apalah segala macam itu ada. Tapi pun kan gak ada yang review. Nah ini loh Mas, ini yang mesti didisrupsi supaya in short seperti KAI tadi, bahwa tidak ada lagi asongan di situ karena ada sistem yang rigid untuk membuat KPI-nya jelas, schedule jelas kan gitu Mas. KPI kereta api kita nggak pernah lagi kejadian kayak dulu Mas, zaman saya sekolah beli tiket belum tentu bisa duduk gitu kan. Akhirnya sewa bantal duduk di bawah itu loh Mas, zaman dulu Parahyangan. Kalau sekarang kan nggak dapat seat, kita nggak akan dapat tiket. Walaupun banyak ya masih yang harus diperbaiki, tapi kebayang nggak kalau kita sistem transportasi bisnya berubah, terus kemudian nanti ada mikroletnya juga punya standar gitu. Sekarang masalahnya siapa yang akan mendorong perubahan itu? Mereka Mas, anak-anak ini. Apa harus nunggu sampai kita mati dulu baru ada perubahan? Iya. Nah itu tuh aku terus terang ya mudah-mudahan ada orang yang committed ya, dan itu nggak bisa 1-2 orang, harus collective leadership, harus bersama-sama. Mudah-mudahan Mas, kita akan upayakan, kita turut mendorong lah Mas, minimal selagi masih ada paling tidak kita kontribusi menjadi bagian dari barisan itu kan kira-kira gitu. Betul. Pelan-pelan, nah syukur-syukur nanti ada gabungan sehingga ini betul-betul menjadi barisan yang lebih kuat gitu. Syukur-syukur nanti ada yang ikut mau gabung obrolan ini, jangan hanya talking action, tapi let's taking action. Taking action. Okay.